Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Okay, how are you today? Saya harap teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer kemanapun teman-teman pergi. Nah, selamat datang di segmen terbaru dari channel YouTube saya, yaitu Cerita Kanka. Nah, di segmen ini kita akan membahas tentang kisah-kisah inspiratif yang telah memberikan banyak pengajaran untuk kita semua. Nah, sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena pembahasan kali ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih bagi yang sudah subscribe channel saya. Nah, pembahasan kali ini sesuai dengan judul yang sudah tertera di atas. Kali ini kita akan membahas tentang jodoh pasti bertemu. Nah, sebenarnya teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang asal-muasal dari kata jodoh pasti bertemu. Nah, kata jodoh pasti bertemu ini diambil dari kisah inspiratif Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Teman-teman, Allah telah menciptakan banyak kenikmatan di muka bumi ini. Salah satunya Allah telah menciptakan lautan, tumbuhan, matahari, dan lain-lain sebagainya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Namun, dari semua kenikmatan yang telah diciptakan Allah, kenikmatan yang paling utama yaitu Allah telah menciptakan Nabi Adam sebagai sosok khalifah pertama, manusia pertama yang telah menjadi panutan untuk kita semua dan telah memberikan banyak pengajaran untuk kita semua. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah setelah Allah mengatakan kepada para malaikat mengenai penciptaannya, menjadikan seorang khalifah sebagai leluhur manusia dan menjadikan keturunannya untuk memakmurkan dan mensejahterakan dunia. Para malaikat pun merasa penasaran, mengapa sih harus diciptakan Nabi Adam alaihissalam? Para malaikat khawatir, apakah penciptaan Nabi Adam ini disebabkan oleh kelalaian mereka? Maka terjadilah dialog antara Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang terdapat pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Setelah tubuh Nabi Adam diciptakan sesempurna mungkin, Allah pun meniupkan ruh kepada Nabi Adam, kepada tubuh Nabi Adam maksud saya. Nah, Nabi Adam dibekalkan oleh akal untuk mempelajari, mengamati, dan memahami segala macam hal yang umumnya tidak kita ketahui. Dan para malaikat pun tidak mengetahui berbagai macam hal seperti Nabi Adam. Nah, dari kisah Nabi Adam ini, kita bisa mempelajari bahwa akal diciptakan atau diberikan kepadanya dan anak cucunya untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di dunia. Nah, dari kelebihan Nabi Adam tersebut, para malaikat mengakui keistimewaan Nabi Adam yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Setelah ruh Nabi Adam ditiupkan di tubuh Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dan para malaikat pun menuruti perintah Allah. Namun, setan tidak menuruti perintah Allah. Setan menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam karena setan merasa ia lebih mulia dari Nabi Adam karena ia diciptakan oleh api sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Nah, karena ulah setan tersebut, setan pun diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah. Namun sebelum itu setan membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia
meminta izin untuk menghasut Nabi Adam dan para keturunannya, anak cucu Nabi Adam maksud saya, untuk menguji keimanannya. Dan Allah pun mengizinkan setan untuk menguji keimanan para anak cucu Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Nah, hari-hari berlalu, Nabi Adam pun hidup di surganya Allah dengan sendirian. Ia merasa kesepian. Kemudian Allah pun menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Para malaikat pun merasa kebingungan. Mengapa harus diciptakan Hawa? Mengapa harus diciptakan Hawa lagi? Nah, Nabi Adam pun menjawab, Hawa diciptakan untuk mendampinginya dan melengkapi hidupnya. Dan para malaikat pun memahami apa yang telah diberitahu oleh Nabi Adam alaihissalam. Hari-hari berlalu, Nabi Adam dan Siti Hawa hidup bahagia di surganya Allah. Mereka hidup dengan bebas di surganya Allah. Namun ada sebuah larangan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa tidak boleh mendekati sebuah pohon terlarang yang ada di surga. Dengan kejahatan iblis, setan maksud saya, setan pun menghasut Nabi Adam dan Siti Hawa untuk mendekati pohon tersebut. Awalnya Nabi Adam tidak terpengaruh oleh tipu daya setan. Namun akhirnya karena terus-menerus dihasut oleh setan, Nabi Adam dan Siti Hawa pun mendekati pohon itu dan memakan buahnya. Setelah memakan buah dari pohon terlarang tersebut, Nabi Adam merasa menyesal. Tiba-tiba saja aurat Nabi Adam dan Siti Hawa terlihat. Mereka pun merasa sangat malu dan segera menutupi aurat mereka dengan daun-daun yang ada di surga. Mereka merasa sangat menyesal karena telah melanggar perintah Allah dan telah termakan tipu daya setan. Kemudian mereka pun meminta maaf, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun memaafkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan Allah ke muka bumi untuk menjalankan tugas sebagai khalifah. Tidak diturunkan di tempat yang sama. Nabi Adam dan Siti Hawa terpisah. Nabi Adam diturunkan di Hindustan, di tanah Hindu, dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah, di Arab Saudi. Namun setelah mengalami perpisahan yang sangat lama, kemudian mereka ditemukan di Jabal Rahmah. Nah, disinilah kata jodoh pasti bertemu itu berawal. Nah, ketika sudah berjodoh, mereka akan bertemu. Jadi, bagi para penanti jodoh, sabar saja karena jodoh sudah tercipta. Jodoh kita sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita hanya perlu untuk memantaskan diri saja. Bukan memantaskan diri sih sebenarnya, lebih ke memperbaiki diri ke depannya. Nah, lanjut teman-teman. Setelah bertemu, Nabi Adam dan Siti Hawa pun menjalani kehidupan sebagai seorang suami istri. Mereka pun diberikan keturunan. Nah, untuk sepengetahuan teman-teman, Nabi Adam dan Siti Hawa dikaruniai dengan jumlah keturunan yang sangat banyak, yaitu 40 anak. Siti Hawa melahirkan anak kembar secara terus-menerus. Namun yang paling terkenal yaitu Kabil dan Iqlimah, yaitu anak pertama mereka, Kabil dan Iqlimah. Yang selanjutnya yaitu Habil dan Labuda. Setelah beranjak dewasa, anak-anak Nabi Adam dan Siti Hawa ini mempunyai ketertarikan berlawan jenis, mempunyai ketertarikan sesama mereka. Nah, Allah pun memerintahkan Nabi Adam supaya untuk segera menikahkan anaknya, namun dengan pernikahan silang. Tetapi teman-teman, Kabil tidak
setuju jika ia harus menikah dengan Labuda. Ia ingin menikah dengan saudara kembarnya, yaitu Ikrimah, karena Ikrimah lebih cantik dari Labuda, sedangkan Labuda hanya biasa-biasa saja. Nah, dari 4 orang anak Nabi Adam dan Siti Hawa ini mempunyai sifat yang berbeda. Kabil mempunyai sifat yang keras, Habil yaitu lemah lembut, Ikrimah itu memiliki paras yang cantik, dan Labuda itu biasa-biasa saja. Maka dari itu Kabil ingin menikahi Ikrimah karena Ikrimah sangat cantik. Namun Nabi Adam segera meminta petunjuk kepada Allah. Nah, Nabi Adam pun menyarankan untuk Kabil dan Habil melakukan kurban. Barang siapa kurban mereka yang diterima, maka mereka berhak untuk menentukan jodoh mereka. Habil mengkurbankan seekor kambing kesayangannya, sedangkan Kabil mengkurbankan sekarung gandum yang paling jelek dari semua miliknya. Nah, kalian pasti sudah tahu kan kurban siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja kurban Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Habil pun menentukan pilihannya kepada Ikrimah. Kemudian Kabil juga menikahi Labuda. Namun tidak menerima begitu saja. Kabil mempunyai dendam kepada Habil. Karena dihasut terus-menerus oleh setan, Kabil pun mencari cara bagaimana untuk menyingkirkan Habil. Nah, setan memberikan contoh melalui burung. Burung melemparkan batu kepada burung lainnya sehingga burung tersebut mati. Nah, Kabil pun begitu juga, teman-teman. Ia menunggu Habil, kemudian melemparkan sebuah batu yang sangat besar ke kepala Habil. Lalu Habil pun meninggal dunia. Dan kemudian Kabil juga belajar dari seekor burung bagaimana cara burung tersebut menguburkan burung tadi yang sudah mati. Nah, Kabil pun kemudian menguburkan Habil dengan sesuai contoh dari burung yang telah dicontohkan oleh burung tersebut. Nah, kemudian Nabi Adam mengetahui perbuatan Kabil, dan Nabi Adam pun sangat menyesal. Kabil pun demikian juga, dia juga menyesal karena juga sudah terhasut oleh tipu daya setan. Nah, setelah hidup selama 1000 tahun, Nabi Adam alaihissalam akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Nabi Adam dilanda penyakit. Nabi Adam sakit selama 11 hari. Kemudian setahun berikutnya disusul oleh istri tercintanya, yaitu Siti Hawa. Nah, teman-teman semua, banyak sekali kisah pengajaran yang terdapat dari kisah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ini. Maka dari itu kita harus selalu mengingat sejarah-sejarah dari kisah-kisah para nabi yang lebih dulu hidup dari kita. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kisah Nabi Adam dan Siti Hawa pada vlog kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita sama-sama belajar, kita ambil baiknya dan kita buang buruknya. Dan semoga jika vlog ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan di-share kepada teman-teman yang lain. Jangan lelah untuk berdakwah kepada sesama kita, karena itu adalah tugas kita menjadi anak cucu dari Nabi Adam alaihissalam. Oke, teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.